Oke, sekarang kita mau menuju ke Pantai Malin Kundang. Almali. Mumpung di Pantai Almali ya? Iya. Almali. Mumpung kita ada di Kota Padang, jadi kita akan menuju ke Pantai Malin Kundang. Sekaligus kita melewati jembatan Siti Nurbaya yang melegenda. Biar tidak penasaran, langsung saja kita menuju ke Pantai Malin Kundang. Dari oleh-oleh kita lagi sedang jembatan untuk menuju. Kita akan lihat batu dari Malin Kundang yang melegenda. Oke, penasaran seperti apa? Tonton terus sampai akhir. Oke, nah ini kawasan Batu Malin Kundang. Nah, nanti untuk lebih detailnya kita akan mendekat, kita lebih lihat lebih dekat lagi detail dari patung atau batu Malin Kundang yang melegenda tersebut. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi Batu Malin Kundang. Nah, ini jadi digambarkan sebagai seorang. Nah, ini batu. Nah, ini kepalanya. Nah, kemudian ini posisinya sedang bersujud, mohon ampun atas kesalahannya. Kemudian dia dikutuk atas perbuatannya yang durhaka kepada ibunya. Jadi pelajaran berharganya adalah kita tidak boleh durhaka, tidak boleh menyakiti perasaan orang tua. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi posisinya seperti ini. Nah, ini kakinya, ini punggungnya, kemudian ini tangan, ini kepala. Jadi seperti sedang orang yang sedang bersujud, memohon ampun, menyesali perbuatannya atas perilakunya yang durhaka terhadap ibunya. Oke, sekarang kita sudah berada di atas kapal Malin Kundang. Jadi kisahnya adalah dulu di pantai ini, pantai di Kota Padang ini, itu tinggallah Mande Rubaya, seorang janda beserta anaknya yang bernama Malin Kundang. Di Mande Rubaya ini sangat sayang sekali kepada anaknya Malin Kundang. Dirawatnya lah Malin Kundang dengan penuh kasih sayang sehingga dewasa, menjadi tumbuh remaja yang pintar, yang tampan. Kemudian suatu saat Malin Kundang ini meminta izin kepada Mande Rubaya ibunya untuk pergi merantau ke luar pulau untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Karena kehidupan Mande Rubaya di pantai ini, di Pulau Sumatera ini sangat kesulitan pas-pasan. Akhirnya Malin Kundang meminta izin kepada ibunya untuk merantau demi mencari kehidupan yang lebih baik. Kemudian dengan berat hati Mande Rubaya mengizinkanlah si Malin Kundang ini untuk merantau. Setelah merantau, Malin Kundang tidak pernah berkirim kabar hingga berpuluh-puluh tahun. Dan kabarnya ada tetangga yang mengabarkan bahwa Malin Kundang telah menikahi seorang gadis keturunan bangsawan dan hidup mewah, hidup bergelimang harta. Nah, tapi kemudian suatu ketika Malin Kundang berkunjung ke kediaman ibunya, tempat asal ibunya, untuk berlabuh karena dengan kapal besarnya, kapal dagangnya, Malin Kundang berlabuh tepat di pulau di mana ibunya tinggal, yaitu Mande Rubaya. Namun, ketika Malin Kundang sandar, kemudian Malin Kundang turun, Malin Kundang tidak lagi mengakui Mande Rubaya sebagai ibunya, sehingga justru Malin Kundang menendang ibunya dan tidak mengakui ibunya sebagai Mande Rubaya sebagai ibunya. Sehingga dengan hati pilu Mande Rubaya berdoa kepada Tuhan untuk menghukum atau memberi balasan setimpal atas perbuatan anaknya yang tidak mau mengakui ibunya lagi. Karena Malin Kundang merasa gengsi kepada istrinya dengan kondisi ibunya yang sangat kotor, miskin. Sedangkan Malin Kundang menikah dengan seorang anak bangsawan. Akhirnya Malin Kundang justru tidak mengakui Mande Rubaya sebagai ibunya. Nah, disitulah Mande Rubaya berdoa memohon kepada Tuhan untuk membalaskan apa yang dilakukan Malin Kundang kepada dirinya. Sehingga timpunlah cuacanya menjadi mendung, gelap. Nah, ada badai yang menghantam kapal besar dari Malin Kundang tersebut. Sehingga Malin Kundang beserta istrinya dibinasakan atau meninggal dalam tragedi itu. Nah, tadi video tadi itu adalah
video batu malin kundang dalam kondisi bersujud menyesali perbuatannya. Nah sekarang ini saya berada di atas bangkai kapalnya ya. Nanti kita akan lihat detailnya. Ini kita akan berada di atas bangkai kapal yang dikisahkan merupakan kapal malin kundang yang hancur di tepa badai besar. Ini ada badan kapalnya, ada tali-tali tambang kapalnya. Ini terbuat dari batu. Nah, ini entah dibuat sendiri atau memang asli dari legenda. Bantai-bantai. Nah, ini badan kapalnya, bagian depan kapalnya ini. Nah, ini bagian depan kapalnya, saudara-saudara. Nah, ini kita berada di ujung kapalnya ini. Kapal malin kundang. Nah, jadi kapalnya besar sekali. Nah, yang ada orang rame-rame di sana itu adalah orang yang sedang berfoto dengan batu malin kundangnya. Nah, jadi masih kapalnya besar. Ini sampai ke belakang sana itu masih bagian dari kapal malin kundang. Ini malin kundang dari sini. Di sebelahnya sini ada tempat souvenir, ada makanan souvenir. Nah, sekarang waktunya untuk cari souvenir buat oleh-oleh orang-orang di rumah. Ini Abang Arif sudah borong. Ustaz Aryani juga udah borong. Oleh-oleh. Ustaz Andri lagi. Beli baju par info ya. Oke, mantap. Nah, ini jadi luas ya. Ini masih bagian dari bangkai kapal. Nanti kita ke sana, kita lihat lebih detail. Yang terbelah dua. Nah, depannya ini, belakangnya itu. Ini bagian depan kapal, malin kundang ada di sini. Nah, ini bagian belakang kapal yang sudah kena badai, hancur porak-poranda. Oke, sekarang kita cari souvenir dulu, kenang-kenangan oleh-oleh buat orang-orang di rumah. Nah, jadi kalian yang ingin main ke sini, nah, jadi di kanan kiri dari batu malin kundang, nah itu ada tempat-tempat souvenir, jual-jual souvenir seperti ini. Nah, ada daster khas Padang, baju pantai air manis, nah, ada tulisan malin kundang. Ini cocok sekali untuk dibawa sebagai souvenir atau oleh-oleh bagi orang-orang di rumah ya. Nah, jadi lokasinya seperti ini. Di tengah ini sekarang dibatasi supaya air nggak masuk. Inilah kapal dari malin kundang. Ini ada juga sebelahnya ada makanan, souvenir ataupun air kelapa. Nah, sekarang saya berada di tenda nih, lagi neduh. Kita lagi mau mesen es kelapa muda, haus banget. Habis milih-milih belanja souvenir. Nanti kita akan turun lagi tuh ke sebelah sana, akan melihat lebih dekat, lebih detail tentang pecahan dari kapal malin kundang. Nah, ini peserta kaligrafi setelah capek lomba. Nah, sekarang saatnya refreshing ke batu malin kundang. Nah, ini namanya Hadijah Boy. Tinggal di Namle tapi ikut Buru Selatan. Dia pilih yang lebih jelas. Nah, ini lagi Endang dari Buru Selatan. Nah, itu Gamal, jika merasa. Andre orang WWI. Ini Arif sebenarnya orang Tulehu, cuma dia tinggal di Jakarta. Ini Aryani, orang Tual, tinggalnya di Lemka, di Sukabumi. Nah, oke, kita lagi santai di pinggir atau di sebelah dari batu legendaris malin kundang. Nanti setelah ini baru kita akan menuju ke sana nih, ke tempat pecahan dari kapal malin kundang. Nah, oke, sekarang kita menuju ke lokasi bagian belakang dari kapal malin kundang. Nah, kondisinya seperti ini. Jadi semua terbuat dari batu. Karena di kisahnya ini, jadi setelah kena badai dikutuk menjadi batu beserta kapal-kapal dan harta yang dibawa oleh malin kundang dengan kapalnya ya. Ini merupakan tiang kapalnya mungkin. Nah, ini bagian belakang perahu. Nah, ini seperti inilah terpecah. Ini masih ada tambang-tambangnya ya. Ini bagian ini tiang-tiang kapal yang patah-patah karena dihantam badai. Ini adalah tali tambang, biasanya dipakai untuk bersandar, mengikatkan apa namanya itu ya, jangkar ya. Nah, ini gentong. Nah, jadi semua
masih ada ya, nah, gentong. Nah, mudah-mudahan ini masih tetap terjaga supaya anak cucu kita juga masih bisa menikmati ini. Dan menjadikan pelajaran berharga bahwasannya kita nggak boleh durhaka sama orang tua. Oke. Sana orang banyak juga yang mulai foto-foto berdatangan. Nah, di tengah-tengahnya ini ada ikan. Nah, dulu ini masih belum dibatasi. Jadi ketika air pasang, air masih masuk ke sini. Nah, tapi khawatir nanti akan merusak batu yang ada di sini. Nah, dibatasilah oleh seperti ini. Jadi lokasinya seperti ini sekarang. Dibatasi oleh tembok pembatas sehingga air tidak bisa masuk ke sini. Ini jadi terpotong bagian tengahnya, sambung lagi bagian depannya di sana. Seperti itu. Oke, sekarang kita foto keluarga. Nah, Ustadz Andre sudah bawa oleh-oleh. Ini lagi Ustazah dari Busatan juga oleh-olehnya. Wow, banyak juga. Buat suaminya ya, Bu? Astagfirullah. Oh, belum. Ini Belum, masih lama, masih jauh. oleh-oleh buat bapak ibunya nggak beli? Banget. Bapak Sadam. Oleh-oleh. Oh, mantap, aman. Ini buat anaknya ya di rumah. Ini buat istrinya nggak dibelikan oleh-oleh? Saya mau foto sih. Saya foto sih. Oh, dia yang foto. Setarip mana oleh-olehnya? Oh, mantap. Banyak. Sayang istri ini memang luar biasa. Ayo Mas, Oke, sekarang kita mau foto keluarga. Foto keluarga. Iya, ini ikon Batu Malingkundang. Kita akan foto bersama di sini. Oke, selesai foto-foto, saatnya kita pulang. Oke. Udah aman semuanya oleh-olehnya? Oke, kita pulang. Sekarang kita ke Jembatan Siti Nurbaya. Oke. Bagaimana? Udah aman, Bos? lagi jemput. Lagi ke sini, arah ke sini. Mantap. Sudah, bisa mati tuh. Senyum lah. Bos Andre mau beli jam tangan. Coba apa itu pakai deh. Alhamdulillah udah selesai keliling-keliling di sekitar wisata Malingkundang. Nah, sekarang saatnya kita pulang. Sudah, Pak. Saatnya kita pulang ke penginapan. Nanti kita akan melewati jembatan Siti Nurbaya. Kita bagi dua mobil. Ini satu mobil saya, Andre, Gamal dengan Bapak Guru Sadam, Ustadz Sadam. Nah, ini yang Putri. Sementara menuju mobil satu lagi karena peraturannya begitu, tidak boleh dari 4 orang, lebih 4 orang. Halo ibu-ibu. Atau mbak jalan kaki. Oh, duluan ya. Hati-hati.